Nilai tidak selalu datang dari keramaian. Beberapa tanah tumbuh pelan, mengikuti perkembangan area. Bukan tren sesaat, justru itu yang membuatnya stabil. Pelan bukan berarti lambat, kadang itu justru yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah kembali ke channel YouTube Hunin AB. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu biar Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terkini dari tanah atau rumah yang dijual di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sekarang berada di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Saya menawarkan satu bidang tanah, dia SHM-nya sawah. Lokasinya berada di yang cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat untuk sisi selatannya ini ada sawah, kemudian sana juga sawah, kemudian sisi sebelah sini juga ada persawahan. Cuma saat ini baru ditanemin apa ini? Kacang panjang. Nah, kacang panjang teman-teman. Nah, kemudian yang sisi utaranya pun itu juga sama. Jadi masih area ini memang full sawah ya. Nah, menariknya lagi adalah lahan ini itu dilewati sama parit yang hampir tiap tahun selalu ada ya. Kalau di area Pakem, Turi, dan Tempel itu insya Allah untuk air masih sangat-sangat oke lah. Sangat-sangat oke. Nah, untuk lahannya itu ada di belakang saya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu yang ada salaknya. Nah, lahan ini itu luasnya kurang lebih 910 meter persegi dengan lebar depan sekitar 22 meter. Jadi kalau 22 meter ke belakang itu kurang lebih ya sekitar berapa ya? 45-an lah, 45 meter ke belakang. Nah, lahannya ini juga untuk saat ini itu posisi salaknya itu tidak begitu dirawat. Jadi kalau saya mau masuk pun untuk saat ini belum bisa, jadi nanti saya paling menjelasin yang di bagian depan-depannya aja. Oke, tanpa panjang lebar saya ingin nunjukin untuk patok-patoknya, akses jalan dan lain-lain. Yuk kita langsung ke depan lahannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah kelihatan ya, ini alirannya lumayan deras. Ini emang untuk pengairan dari atas sampai ke bawah. Jadi insya Allah kalau misal pun nanti ini lahan ini pengen dijadikan sawah aktif, itu juga untuk pengairan itu sangat-sangat mudah karena melimpah airnya. Nah, untuk batasnya itu adalah dari sini teman-teman. Nah, ini ada pondasi. Untungnya sama pemilik itu jadi pondasi, jadi kelihatan untuk patok-patoknya. Ini ada pondasinya sampai ke sana kurang lebih 22 meter. Nah, ini nanti pohon kelapanya itu bonus ya teman-teman. Oh, ini nih, sorry. Ini juga ada nih. Jadi karena dua SHM itu nanti yang depan itu pondasi ke sana. Nah, yang untuk tanah satunya lagi yang 800 meter. Jadi ini kebagi dua antara 800 sama sekitar 110-an. Nah, itu yang depan itu patoknya batasnya dari pondasi, dan yang tanah yang belakangnya ini yang 800 itu dari patok ini. Nah, kita langsung ke sini. Nah, untuk akses jalannya ini masih oke ya teman-teman. Ini terlihat ada mobil yang lewat. Ini mungkin kalau sisipan mobil agak sulit, tapi kalau misal nanti ada sisipan sama motor itu sangat-sangat aman ya. Nah, tadi dari pondasi depan situ
sampai ke patok sini itu kurang lebih 22 meter teman-teman. Sampai sini untuk patoknya alhamdulillah terlihat jelas, jadi don't worry ya, don't worry, be happy. Nah ini di sini sampai ke sana tadi sekitar 22 meter. Nah untuk ke belakang tadi kurang lebih sekitar 45 meteran. Nah ini ada pohon-pohon, iya apa ya mas, sengon ya. Nah ada pohon sengon, kemudian ada pohon alpukat, ada pohon kelapa, dan salak-salaknya ini itu include sama harganya nanti. Ya ini kemudian kalau teman-teman ke arah sana itu nanti ada tiang listrik itu tidak jauh, paling berapa ya, 50 meter teman-teman. Nanti 50 meter dan dapat tiang listrik yang sekalian sama untuk penerangan jalan. Nah dari lahan ini itu kemana-mana relatif dekat ya. Jadi kalau misal lahan ini karena ada 2 SHM, misalnya depan ini mau dijadikan istilahnya rumah kecil atau gimana, itu sangat-sangat oke. Kemudian ke belakangnya kalau mau masih tetap dijadikan kebun salak, itu juga masih sangat oke. Nah di lokasi sini itu ke masjid, ke gereja itu tidak jauh, hanya sekitar 500 sampai 800 meter saja. Kemudian kalau karena ini daerah Pakem, dekat dengan Jalan Kaliurang, itu nanti ada Museum Gunung Merapi, kemudian ada Suralokazu, World Landmark Jogja, Ledok Sambi. Itu jaraknya sama, itu kurang lebih sekitar 3 km aja. Oke teman-teman, lanjut ke misal kita mau ke area wisata Kaliurangnya, yang itu ada Ulen Sentalu, kemudian ada wisata Kaliurang. Di situ udah banyak-banyak villa-villa juga, itu tidak jauh juga, hanya 5 km. Kemudian kalau teman-teman mau ke arah bawah, itu kalau ada pasar Pakem, terminal Pakem, kemudian ada rumah sakit Pati Nugroho, itu tidak jauh juga, hanya 5 kilo. Nah dari lokasi Pati Nugroho ke kampus UII Jakal itu hanya 2 kilo. Jadi kalau dari sini ke kampus UII Jakal itu 7 km. Kalau teman-teman ingin turun langsung ke arah kota Jogja, itu juga tidak jauh, hanya 16 kilo. 16 kilo kalau secara normal ya, secara normal tidak macet, itu ya mungkin sekitar 30 menit udah nyampe dari lokasi sini menuju ke kota Jogja. Oke teman-teman, paling itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau lokasi ini cukup strategis. Ini ada 2 SHM, yang SHM yang pertama itu 110 meter kurang lebih, yang belakang itu kurang lebih sekitar 800 meter, dan harganya itu masih sangat-sangat masuk akal. Itu hanya di 850.000 per meter persegi, dengan suasana seperti ini yang udah terlihat terang ya, udah terang seperti itu. Kemudian kalau oh iya, untuk penduduk sekitar itu yang paling dekat itu ke arah utara itu kurang lebih 300 meter. Kalau ke selatan juga sama, kurang lebih 300 ya, 200-300 meter tuh udah dapat di penduduk terdekat seperti itu. Oke teman-teman, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa komen atau mungkin bisa japri admin kami. Kalau mau main ke sini boleh banget, nanti kami bisa dampingi, kita main ke sini bareng. Nah di dekat sini juga ada satu kopi yang cukup legendaris ya, yang banyak orang yang main ke sini juga. Itu juga nanti kita bisa main ke sana. Oke, cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.